Keluarga dan lingkungan hidup. Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari keluarga maupun lingkungan hidup. Kondisi keluarga dan lingkungan hidup ini secara tidak langsung memberi ciri-ciri pada sifat-sifat maupun kepribadian manusia. Contoh-contoh lingkungan hidup yang mempengaruhi ciri-ciri manusia, misalnya 1. Rusaknya lingkungan alam menyebabkan kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan. Seringnya terjadi banjir akan membuat seseorang frustasi. Frustasi yang melebihi kemampuan seorang individu untuk mengatasinya akan berakibat pada gangguan jiwa. 2. Polusi udara mempengaruhi temperamen dan emosi manusia. Polusi asap mobil dapat membuat kepala pusing dan akibatnya mudah marah. Polusi ini juga berakibat negatif terhadap berbagai macam hewan peliharaan. 3. Pertambahan penduduk menyebabkan hasil bumi yang terbatas dibagikan pada banyak orang. Karena itu, usaha keluarga berencana secara langsung mempertinggi kesejahteraan manusia. 4. Urbanisasi, kemajuan teknologi, dapat mengubah sifat-sifat manusia. 5. Lingkungan yang kotor, tidak teratur, menyebabkan perasaan tidak nyaman, malas, dan lain sebagainya. Dari contoh-contoh tersebut dapat kita lihat bahwa kehidupan manusia banyak ditentukan oleh lingkungannya. Kesehatan jiwa pun secara tidak langsung ikut ditentukan oleh lingkungan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat adalah dengan memperbaiki kondisi lingkungan. Dalam menghadapi masalah-masalah tentang lingkungan yang negatif, perlu dilakukan beberapa perubahan-perubahan. 1. Perubahan orientasi kesehatan jiwa. Masyarakat perlu menyadari kesulitan-kesulitan masa kini, supaya ia bersedia memperbaiki kualitas dalam hal pengasuhan anak. Perlu diberikan informasi-informasi pada masyarakat tentang cara mengasuh anak dengan baik. 2. Perubahan tinjauan terhadap hidup anak. Dulu ada istilah, banyak anak, banyak pendapatan yang diperoleh. Sekarang, anggapan seperti itu sudah tidak sesuai lagi dengan zaman. Dulu, anak dapat membantu orang tuanya untuk mengolah ladang pada usia yang relatif masih muda. Sekarang, tiap anak merupakan beban tersendiri dalam memberikan makan maupun kasih sayang. Guru-guru modern pada umumnya telah menyesuaikan dirinya dengan mengetahui bahwa prestasi muridnya bisa menurun akibat faktor orang tua, keluarga maupun lingkungan. 3. Perubahan tinjauan terhadap hidup remaja. Norma-norma yang menyangkut remaja telah berubah. Jika orang tua tetap memaksakan norma-norma yang berlaku pada zamannya pada anaknya, maka akan terjadi berbagai macam kondisi konflik yang dapat berakibat pada berbagai macam pelarian yang dilakukan oleh si anak. Ini bukan berarti bahwa orang tua harus menerima semua norma-norma yang ada di antara para remaja sekarang, melainkan perlu bersifat fleksibel. 4. Perubahan hidup peran suami istri. Jika dulu ada pembagian tugas yang jelas antara suami dan istri, maka sekarang boleh dikatakan yang dapat dilakukan oleh suami dapat juga dilakukan oleh istri. Sebaliknya pun perlu terjadi bahwa apa yang dapat dikerjakan istri dapat juga dikerjakan suami. Hal ini perlu untuk membuat keseimbangan yang sebaik-baiknya antara pekerjaan mencari pendapatan oleh suami dengan pekerjaan yang ada di luar itu. Demikian juga dengan istri. Contoh nyata yang masih dapat ditemui di kehidupan manusia, yaitu suami tidak mendapatkan pekerjaan untuk sementara menganggur, tetapi semua pekerjaan di rumah tetap sepenuhnya dibebankan kepada istrinya. 5. Perubahan dalam sikap menghadapi hidup anak. Beban mendidik, mengasuh, maupun memberi kasih sayang pada anak perlu dilakukan oleh ayah dan ibu. Seorang ibu pada masa sekarang
belum tentu mampu mengasuh anak-anaknya dengan baik. 6. Perubahan sikap pada masalah kejiwaan. Mengingat banyaknya penderita penyakit jiwa yang berhubungan erat dengan banyaknya rasa frustasi, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. A. Penderita gangguan atau penyakit jiwa perlu mendapatkan pengobatan lebih awal. B. Perlu dipelajari cara-cara mencegah terjadinya gangguan jiwa melalui pengasuhan anak yang lebih baik.